Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidra Matinisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait organ reproduksi baik pada pria maupun pada wanita. Alat reproduksi baik pada pria maupun pada wanita itu memiliki dua bagian. Dua bagian ini adalah bagian eksternal, bagian luar, dan internal, bagian dalam. Here I wanna explain you one by one. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait organ reproduksi eksternal pada wanita. Pertama di sini ada mons pubis. Diperhatikan, ini namanya adalah mons pubis. Jadi mons pubis ini adalah bagian terluar dari organ reproduksi seorang wanita. Bentuknya itu seperti segitiga terbalik. Dan di sini juga terdapat jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan kulit, dan jaringan minyak. Jadi di sini di bagian mons pubis ini juga biasanya itu ditumbuhi dengan rambut-rambut kecil ketika seorang wanita memasuki usia pubertas. Untuk fungsinya, mons pubis ini berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Next di sini ada labia minora. Jadi labia minora ini posisinya itu berada di sebelah labia mayora dan sebelum misbi. Dan fungsi dari labia minora ini sendiri adalah melindungi lubang vagina dari masuknya benda-benda kecil ke dalam saluran kemih, serta menghindari adanya pembukaan kecuali untuk aktivitas seksual. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan vestibulum. Jadi vestibulum ini adalah rongga kemaluan yang terletak di dalam minora dan berfungsi untuk fungsinya ini adalah mengeluarkan cairan, yang mana cairan ini berfungsi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual. Ada juga yang dikenal dengan utera. Utera ini posisinya berada di bawah dari klitos yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan dengan himen. Jadi himen ini letaknya tepat dekat dengan bukaan vagina. Jadi di sini fungsi dari himen ini sendiri adalah untuk menutupi sebagian dari muara vagina, dan di sini juga tempat keluarnya darah menstruasi dan ovulasi. Dan yang terakhir ada anus. Jadi anus ini letaknya di bagian tengah bokong. Di sini di bagian tengah bokong, dan fungsinya ini adalah tempat keluarnya fases. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait organ reproduksi internal pada wanita. Bisa dilihat pada gambar. Jadi tuba Fallopi ini posisinya di rongga perut seorang wanita. Nah, tuba Fallopi ini menghubungkan antara ovarium dan uterus. Kemudian fungsi dari tuba Fallopi ini adalah sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Kemudian di sini jugalah tempat bertemunya antara sel telur dan sperma saat terjadinya proses pembuahan. Selanjutnya di sini ada fimbriae. Jadi serabut atau sila lembut ini berada di pangkal ovarium berdekatan dengan ujung oviduk yang berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan ovarium. Jadi ovarium ini berbentuk bulat atau oval, ditambat dengan otot sehingga ovarium ini dapat menempel pada dinding uterus. Dia menempel pada dinding uterus, dan fungsi dari ovarium ini adalah memproduksi sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya di sini ada uterus. Sebelum uterus ini ada fundus ya. Jadi fundus ini adalah bagian atasnya dari uterus. Nah, kemudian uterus atau yang kita kenal itu dengan nama rahim. Nah, jadi uterus ini terletak di antara kandung kemih. Dan fungsi dari uterus ini sendiri adalah untuk memberi makan dan sebagai tempat menampungnya sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin dan siap untuk dilahirkan. Uterus itu terbagi menjadi 3 bagian, apa saja? Ada perimetrium, myometrium, dan endometrium.
Nah, untuk perimetrium ini dia itu terletak di lapisan terluarnya dari uterus dengan fungsi untuk melindungi rahim. Kemudian ada miometrium. Miometrium ini terletak di bagian tengahnya uterus, lapisan tengahnya uterus, dan miometrium ini berfungsi untuk konstruksi dan relaksasi pada rahim dengan cara melebar, kemudian kembali ke bentuk semula atau kembali ke bentuk awalnya selama 1 bulan. Mohon maaf, setiap 1 bulan, jadi bukan selama 1 bulan, setiap 1 bulan sekali ini akan terus terjadi. Ini juga terjadi di masa kehamilan. Kemudian ada lagi yang terakhir itu endometrium. Endometrium ini letaknya itu di lapisan dalam dari uterus, sedangkan fungsinya ini adalah sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada vagina. Jadi vagina ini posisinya berada di belakang kandung kemih di bawah rahim, bagian bawah dari rahim. Oke, untuk fungsi dari vagina ini sendiri adalah sebagai saluran persalinan. Oke, lanjut, lalu di sini tempat keluarnya darah juga, dan sebagai tempat masuknya sperma yang akan menuju ke rahim. Oke, next di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait organ reproduksi internal pada pria. Yang pertama ada kandung kemih. Jadi kandung kemih ini terletak di saluran kemih bagian bawah ya, terletak di saluran kemih bagian bawah. Untuk fungsinya sendiri, kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Oke, selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan fascicula seminalis. Jadi fascicula seminalis ini terletak di bagian belakangnya kantung kemih dan tepat di bagian atasnya kelenjar prostat. Ya, kita bisa lihat pada gambar, sudah sangat jelas. Nah, kemudian untuk fascicula seminalis ini sendiri berfungsi untuk memproduksi cairan air mani dan memberikan sumber energi pada sperma. Selanjutnya di sini ada juga yang dinamakan dengan ini, vas deferens. Vas deferens, jadi posisinya vas deferens ini membentang dari epididymis ke uretra. Nah, untuk fungsi dari vas deferens ini sendiri sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Selanjutnya di sini ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat atau kelenjar yang berukuran itu sebesar kacang menir. Nah, kelenjar ini berada tepat di bawahnya si kantung kemih ini tadi. Untuk fungsinya sendiri, kelenjar prostat ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang akan melindungi dan menutrisi sperma. Selama ejakulasi, cairan ini akan keluar bersamaan dengan sperma sebagai air mani. Selanjutnya di sini ada juga yang dinamakan dengan kelenjar borborretral. Jadi kelenjar borborretral ini terletak di posterior dan lateral bagian membran dari utera di dasar penis. Sedangkan untuk fungsi dari kelenjar borborretral ini sendiri sebagai pembilas saluran utera. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan dengan uretra. Jadi uretra ini terletak di bagian dalam dekat pangkal penis dan fungsi dari uretra ini sendiri sebagai saluran pembuang air kencing dan air mani. Oke, next di sini ada juga lagi yang dinamakan dengan epididymis. Jadi epididymis ini menempel pada bagian belakang testis. Nah, untuk fungsi dari epididymis sendiri adalah mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Oke, selanjutnya ada testis. Nah, jadi testis ini dia itu menggantung di sebelah kanan dan kirinya di belakang penis, menggantung di sebelah kanan dan kiri, tapi bagiannya di belakang dari penis ini. Nah, fungsi dari testis ini sendiri adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang terakhir di sini ada penis ya. Penis ini terletak di bagian paling ujung dan untuk fungsi dari penis ini adalah mengeluarkan cairan urin
dan menjaga kadar air di dalam tubuh. Oke, baik. Jadi untuk bagian sebelumnya sudah menjelaskan bagian interna dari alat reproduksi pria. Sekarang saya akan kembali menjelaskan organ reproduksi eksterna pada pria. Oke, bisa dilihat pada gambar. Jadi apa yang sudah tersebut di sini sebenarnya sudah saya jelaskan di bagian interna. Nah, seperti vesikula seminaris, kelenjar prostat, testis, epididymis, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini hanya ada tinggal satu yang belum tersebut di dalam bagian interna pada pria. Nah, di sini yang tersisa hanya ada skrotum. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah terkait skrotum. Jadi skrotum ini atau pangkal penis ini sangat erat kaitannya dengan testis ya. Nah, mengapa? Karena kantong inilah yang melindungi dan mendukung testis untuk menghasilkan sperma normal. Terima kasih, sampai di sini penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.